Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD semalam itu dia turunnya cukup banyak, yaitu dari harga 1730 ke harga 1697. Dan memang berita yang kemarin yang mengenai CPI itu memang bagus untuk si DXY ya. Sehingga kalau kita perhatikan si DXY sendiri itu benar-benar naik ya dari harga kurang lebih di 107.7 sampai ke saat ini itu ada di 110.021. Nah, kalau kita perhatikan memang si DXY ini sudah menutup gap yang ada di atas dan karena memang newsnya itu kemarin bagus untuk DXY, makanya DXY ini benar-benar kuat untuk saat ini. Dan kalau kita lihat ini berdampak cukup buruk untuk XAUUSD karena XAUUSD jadi ada tekanan yang cukup besar juga di sini ya. Kalau kita lihat di sini di 30 menit. Nah, ini kalau kita pakai 30 menit itu kita kelihatan di sini ada kompresi harga sell. Kompresi harga sell pada jam 7.49 ya, waktu WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau candle yang ini close, yang lagi running ini close di bawah 1700, maka si 1700 ini akan menjadi resisten. Nah, kalau misalkan 1700 ini menjadi resisten, maka pergerakannya itu akan turun ke sini 1697. Nah, ini kurang bagus nih kalau dia close di bawah 1700 ini atau di bawah 1701. Dia akan retest ke sini, kemudian dia akan turun. Turunnya kemana? Turunnya 1692, 16 sampai 1688. Terendahnya di sini. Begitu. Ini terendahnya di sini, terendahnya 1688 lagi. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat nih, saat ini memang dia lebih cenderung untuk turun karena kalau kita lihat di sini tekanan sellernya besar. Ditambah lagi DXY-nya, DXY yang di sini itu kuat untuk naik. Nah, DXY ini tidak boleh break dari 110.21. Kenapa? Karena kalau misalkan dia break dari 110.021, DXY ini akan ngambil bagian atas lagi di sini ya, 110 poin di sini nih. 110.19 ya atau 110.19. Nah, dia akan ke sini kemudian dia akan ke sini tertingginya di 110.7 kembali. Ini kalau untuk DXY ya. DXY ini kalau kita perhatikan memang dia akan retest dulu. Dia akan retest ke sini. Sini. Nah, kalau dia nge-break dari sini, ini kan ada gap, dia filling the gap ya ini sini ya. Dia ngisi gapnya, jadi ada 3 gap ya, 1, 2, 3 itu diselesaikan dalam waktu 1 hari oleh si DXY. Kalau kita perhatikan di sini. Dan kalau kita lihat, kalau dia pullback, dia nge-break low dari low yang ini kan ada low-nya 109.5. Maka dia akan naik lagi. Dia akan potensi kalau dia break dari 110 ini, ya, dia akan ke sini 110.1. Ya. Tapi kalau dia nge-break sini, maka dia akan jadi double top lalu dia akan turun lagi. Kemungkinan akan ke sini untuk retest ke gapnya yang sini lagi. Begitu. Artinya, si DXY kalau misalkan DXY-nya turun, maka akan bagus juga untuk si DXY ini, si XAUUSD ini. XAUUSD akan naik lagi. Kemana? Ke atas. Kurang lebih pertama kali dia akan break dulu di tes di sini, dia akan break, dia harus break dari 107 dulu ya, 1707. Kemudian dia harus break lagi yang pertama 1707 ya. Kemudian di 1711 seperti biasa di sini ada support become resistant. Nah, kemudian ada lagi become resistant nya, support become resistant itu di 1720. Baru tertingginya itu ada di 1730 sampai 1735 di sini. Tapi kita harus perhatikan, kalau DXY turun, XAU baru bisa break dari sini. Karena saat ini lebih cenderung untuk sell. Ya, sellnya sampai mana? Targetnya sampai di 1688. Ya, 1688 atau bisa lebih sampai 1681. Ya, di sini yang target yang kemarin. Sampai di sini. Nah, begitu. Kalau kita perhatikan memang si pergerakan ini masih didominasi oleh si mother candle yang ada di sini. Pergerakan tekanan harganya ya. Nah, ini dia penembusan nih. Kalau dia penembusan begitu, artinya dia itu akan melanjutkan penurunan. Coba kita tidak tahu dia penurunan sampai mana.
analisa saya, penurunan dia itu sampai 1688 karena dia untuk retest lagi di bagian sini ya. Ini kan ada support juga nih, masih cukup fresh ini 1688, baru dia nanti untuk coba naik lagi ke atas ke 1700 untuk melakukan retest. Begitu. Jadi kalau misalkan candle 30 menit ini close di bawah 1700, maka 1700 ini sudah berubah menjadi area resisten. Nah, kalau kita lihat di sini DXY juga masih cukup kuat untuk naik. Ya, gold yang ini juga cukup kuat untuk turun. Makanya potensinya masih cukup banyak untuk turun ke bawah. Pertama dia 1692, kemudian dia akan ke 16 nih, 89 di sini, 88 ya di sini. Begitu. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya. Jadi kalau dia mau naik, dia itu harus bisa dulu break dari 1707 sampai 052-nya. Baru dia bisa break untuk naik ke atas. Selama dia tidak break ini, berarti dia masih ada tekanan turun karena ini adalah height yang sebelumnya. Begitu. Oke. Jadi ini pandangan saya, jadi harus kalian tetap untuk lihat-lihat lagi dari DXY-nya. Kalau untuk saat ini, kalau misalkan mau buy memang agak riskan. Ya kalau kalian mau buy itu kalian tunggu ya. Kalian tunggu kurang lebih di harga 1692, 1688 atau di 1681 antara ini. Kalian tunggu sampai ada rejection baru kalian masuk untuk lebih amannya begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan lagi sesuai dengan analisa kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.